Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pada hari ini tentang seperti yang diminta ke saya sesuai dengan ini ya, tentang karakter pemuda Islam ya, karakter pemuda Islam. Saya tidak berpanjang-panjang, langsung ke materi saja. Yang pertama, istilah karakter ya. Karakter ini tentunya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Karakter. Yang sebenarnya juga bukan bahasa Inggris, tapi karena bahasa Inggris itu banyak dipengaruhi juga oleh bahasa-bahasa lain, bahasa Latin, bahasa Yunani dan lain-lain. Maka karakter sebenarnya adalah bahasa Yunani aslinya, yaitu karasein ini ya. Yang artinya adalah to engrave. Engrave artinya mengukir atau memahat. Tapi kemudian karakter dalam bahasa Inggris tentunya maknanya bukan mengukir ya, dalam pemakaian yang sekarang. Dalam KBBI, karakter diartikan sebagai watak, tabiat, sifat, akhlak. Ini watak nih bahasa Indonesia. Tabiat itu dari kata tabi'ah, itu bahasa Arab. Sifat itu juga bahasa Arab, dari kata sifat, artinya karakter. Kejiwaan ini bahasa Indonesia, sifat kejiwaan. Akhlak juga bahasa Arab, dari kata akhlak, jamak dari khuluq. Khuluq artinya karakter. Jadi bahasa Indonesia kita itu sebenarnya banyak bahasa asing ya. Mengartikan kata karakter yang adalah bahasa Inggris diartikan dengan bahasa yang sebenarnya adalah bahasa Arab gitu ya. Tabiat bahasa Arab, sifat bahasa Arab, akhlak bahasa Arab. Oke, gampangnya berarti karakter adalah akhlak ya. Akhlak itu mungkin bahasa yang paling familiar di kita sebagai seorang muslim tentunya, karena akhlak itu kan biasanya dikonotasikan sebagai ajaran Islam. Kalau kita bilang akhlak pasti itu marifernya kepada Islam, walaupun kemudian dalam pemakaian yang lebih umum dia menjadi bahasa yang umum juga dipakai oleh semua kalangan, tetapi katanya sebagian kalangan dia akan sedikit menjauhi kata-kata yang dia ada nuansa Islamnya kalau dia bukan Islam, misalnya begitu ya. Kalau disuruh milih antara karakter dan akhlak, barangkali kalau dia bukan muslim dia akan milih kata karakter. Tapi kita sebagai muslim terbiasa atau sudah familiar dengan istilah akhlak. Nah, saya ingin berbicara mengenai urgensi akhlak dalam Islam yang pertama kali. Ini kadang tidak disadari oleh sebagian kalangan atau sebagian umat muslim mengenai urgensi akhlak. Bahwa ternyata Islam itu mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap akhlak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dia mengatakan, Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata innama itu artinya adalah lil hasr. Lil hasr itu artinya membatasi, melokalisir, membuat hal itu khusus untuk sesuatu. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan innama bu'istu, hanyalah aku diutus. Aku hanyalah diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makarim artinya mulia. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan inti ajaran Islam itu kalau dicari paling puncaknya adalah dalam rangka untuk mewujudkan akhlak. Yang akhlak itu sebenarnya sudah ada di kalangan masyarakat. Ada akhlak-akhlak yang diketahui oleh masyarakat secara umum. Tapi kemudian Islam datang untuk menyempurnakan yang sudah ada. Ini sesuatu yang kadang kita tidak sadari, bahwa ternyata Islam itu puncaknya adalah akhlak. Kok bisa begitu? Logikanya bagaimana? Logikanya seperti ini. Bahwa kita, awal keislaman kita itu dimulai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kemudian itu kita dianggap sebagai seorang yang muslim. Tentunya wujudnya dengan ikrar, ya, bersyahadat.
Tapi buat bersyahadat itu kan dengan keimanan. Karena orang bersyahadat tidak ada iman, tidak disebut sebagai mukmin, walaupun dia mungkin dianggap sebagai muslim, tapi ya kalau dalam istilah zaman Nabi dulu disebut sebagai munafik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam dengan berikrar, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Oke, jadi keislaman kita dimulai dengan iman kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah Tuhan kita, Allah punya hak untuk disembah. Maka kemudian perwujudan dari keimanan adalah dengan beribadah. Perwujudan keimanan adalah dengan beribadah. Iman kemudian membawa kepada ibadah. Maka kemudian ada namanya syariat salat, ada namanya syariat puasa, ada namanya syariat zakat, ada namanya syariat haji, ada namanya syariat berzikir, ada namanya syariat membaca Quran, ada namanya syariat bersedekah, ada namanya syariat yang lain. Nah, kalau kita lihat ternyata dalam Al-Quran dan Sunnah, kita akan menemukan bahwa ibadah itu muaranya adalah akhlak, dan itu jarang kita sadari. Kemarin selama Ramadan, mungkin kita sering ikut kajian Ramadan, ada nggak yang diingat dari dalil mengenai Ramadan atau mengenai puasa Ramadan yang menunjukkan bahwa puasa itu muaranya akhlak? Ada yang ingat mungkin? Kita belum sebulan, hampir sebulan ya. Soal udah mau habis atau habis hari ini? Besok hari. Katanya. Ingat nggak? Ada dalil yang spesifik menunjukkan bahwa puasa itu muaranya adalah akhlak. Ini kan dalil yang paling sering tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu apa itu? Supaya perintah puasa supaya la'allakum bertakwa. Tapi bertakwa itu terlalu umum. Maksudnya takwa itu ya ada aspek beribadah kepada Allah, ada aspek berinteraksi kepada manusia. Tapi kalau yang muaranya akhlak ada nggak? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan amalan-amalan yang dusta ketika sedang berpuasa, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan dahaga. Jadi ketika orang berpuasa, tapi akhlaknya tidak berubah. Puasa tapi ghibahnya jalan. Puasa tapi bohongnya jalan. Puasa tapi menyakiti tetangganya jalan. Puasa tapi ngomong kotornya jalan. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Bahkan puasanya tidak ada pahalanya. Walaupun dia sebagai hamba mukallaf yang mendapatkan kewajiban untuk berpuasa, itu sudah dilakukan, berarti gugur kewajibannya. Tapi nilainya di sisi Allah nol, tidak ada. Dalam hadis yang Rasulullah mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq. Kalau kalian sedang berpuasa, maka janganlah fala yarfuth, jangan berkata kotor, wala yafsuq, jangan melakukan kemaksiatan. Wa in sabbahu ahad au qatala falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang ngajakin berantem, maka katakan saya sedang berpuasa. Nanti berantemnya habis lebaran aja. Bukan begitu. Maksudnya saya sedang berpuasa, saya tidak boleh berantem. Karena puasa mengajarkan saya untuk berakhlak. Itu tentang puasa ya. Yang lain banyak sebenarnya. Jadi ini kadang-kadang kita tidak sadari oleh umat Islam ya. Tapi saya ingin bahas sedikit puasa. Maka kenapa puasa itu menjadi ritual tapi tidak membuahkan hasil ya? Kenapa orang ketika keluar dari Ramadan, kan harusnya kalau masuk Ramadan kemudian ditarbiyah di Ramadan, keluar dari Ramadan artinya harusnya dia ada perubahan, dan perubahannya harus dalam bentuk akhlak, bukan hanya sekedar nambah pahala menurut saya. Karena kalau nambah pahala insya Allah pasti, kalau kita melakukan ibadah yang banyak di bulan Ramadan pasti dapat pahala banyak. Tapi adakah yang berubah dari karakter kita, dari keseharian kita, dari akhlak kita? Itu yang tidak terjadi pada umat Islam. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari tujuan dari ibadah puasa. Oke, ibadah yang lain.
Salat misalnya, Allah berfirman wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya itu? Dirikan salat. Salat mencegah orang berbuat keji dan munkar. Akhlak juga. Keji dan munkar, meninggalkan keji dan munkar adalah akhlak. Jadi kalau orang sholat, tapi akhlaknya nggak berubah, ada yang salah dengan sholatnya. Gitu. Ini yang tadi puasa. Mengenai berkurban, Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Orang ketika nyembelih kurban itu yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya. Allah tidak butuh daging dan darah yang kalian tumpahkan, itu nggak butuh. Tapi yang butuh adalah, yang akan dinilai Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan akan menghasilkan akhlak. Haji misalnya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Faman hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Orang yang haji tidak boleh rafas, berkata kotor, wala fusuq, tidak boleh melakukan kemaksiatan, wala jidal, bahkan berdebat saja, ngeyel saja tidak boleh fil haji, dalam haji. Baik, jadi semua ibadah dalam Islam itu sebenarnya muaranya akhlak. Itu yang harus dipahami, karena Islam kita dimulai dengan iman menuntut kita untuk beribadah, dan ibadah harusnya menghasilkan akhlak. Sehingga kemudian kita menjadi manusia yang sempurna. Kenapa? Karena dari sisi interaksi kita dengan Allah, hablum minallahnya, vertikalnya, kita sudah melakukan dengan ibadah. Hubungan kita dengan sama manusia, horizontalnya, hablum minannasnya, kita juga sudah lakukan dengan akhlak. Maka sempurnalah kita sebagai manusia, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan berinteraksi dengan baik dengan sama manusia. Saya ingin melanjutkan mengenai keutamaan akhlak dalam Islam, fadilahnya, ya. Bahwa ternyata akhlak itu di sisi Rasulullah SAW, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW itu sangat tinggi nilainya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan. Saya menjamin surga bagi orang yang surga di bawah, surga yang tingkatnya di bawah, bagi orang yang meninggalkan berdebat walaupun dia benar. Berdebat dalam artian ngeyel, berdebat kusir maksudnya. Ngeyel walaupun dia benar. Kan kadang-kadang kita memang ada sebagian kita itu yang punya bakat ngeyel. Bahkan ada yang super ngeyel. Apalagi kalau dia merasa benar gitu. Jadi kalau ngomong tuh nggak bisa habis pokoknya. Banyak ngomong terus, dan dia harus yang terakhir ngomong. Sekarang kalau orang terakhir ngomong itu pasti yang benar atau yang menang gitu kan. Tapi kan menang dan benar tidak dihitung dari yang terakhir ngomong. Kalau sekedar yang terakhir ngomong, ya kita semua orang bisa terakhir ngomong. Nah itu berdebat itu kalau menjadi debat kusir itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasulullah. Karena itu akan menimbulkan banyak efek negatif, membuat hati menjadi melukai hati orang barangkali yang diajak berdebat, membuat hati menjadi keras juga karena ada timbul rasa sombong dan lain-lain. Maka Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang mau meninggalkan berdebat walaupun dia benar, maka saya jamin dia akan mendapatkan surga yang rendah, yang di bawah, tapi surga juga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana masihan. Saya menjamin akan memberi surga, Allah memberikan surga kepada orang yang meninggalkan berbohong walaupun dia bergurau. Jadi walaupun bergurau itu tidak boleh berbohong dalam Islam. Kalau misalnya dia tidak melakukan ini, jangan bilang melakukan ini. Hanya dalam rangka gara-gara pengen membuat orang tertawa. Jadi bahkan bergurau itu juga ada adabnya dalam Islamnya. Tidak boleh berbohong. Wa bi baitin fi 'alal jannah liman hassana khuluquhu, dan saya menjamin Allah memberikan surga yang paling tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya.
Jadi akhlak itu dibandingkan dengan semua yang lain, balasannya surga yang paling tinggi. Kalau akhlaknya semuanya itu dia concern untuk berusaha membaguskan. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan nanti di akhirat, di mizan. Karena nanti amalan kita akan ditimbang di akhirat ya. Kanan dan kiri, mana yang baik yang di kanan, yang kiri yang keburukan. Nah, ada amalan-amalan yang nilainya berat di dalam timbangan itu. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih tinggi amalannya daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik menjadi amalan yang timbangannya paling tinggi, paling berat. Wa inna sahiba husnal khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah. Dan orang yang akhlaknya mulia itu bisa menyamai orang yang banyak sholat dan puasanya. Jadi misalnya kita dibandingkan nih, ada orang yang akhlaknya sangat baik tapi puasa dan sholatnya tidak terlalu banyak. Maksudnya sholat wajibnya dilakukan, yang puasa wajibnya dilakukan, tapi sunnahnya tidak terlalu begitu ya. Dia hanya melakukan yang wajib. Tapi dengan akhlaknya yang mulia itu bisa menyamai derajat orang yang banyak sholat dan banyak puasa. Kenapa? Karena akhlak mempunyai timbangan yang sangat tinggi, sangat berat. Bahkan yang lebih dari itu, mungkin jenengan pernah dengar ya hadis ini. Seorang PSK di zaman Bani Israel. PSK itu tahu ya? Persatuan Sepak Bola. PSK ya, pekerja seks komersial. Itu katanya diantara profesi yang umurnya seumur peradaban manusia. Jadi sejak manusia ada itu sudah ada profesi itu. Di Bani Israel Rasulullah menjelaskan, mumisah. Diampuni Allah telah mengampuni seorang perempuan yang mumisah, seorang PSK. Ceritanya bagaimana? Marrat bikal bin ala rasi raqiyan yalhas. Dia melewati seekor anjing. Kalau dalam hadis yang lebih panjang diceritakan, dia sedang berjalan di sebuah perjalanan begitu siang hari panas ya, dalam kondisi kehausan. Kemudian dia menemukan sebuah sumur. Kemudian dia menimba sumur itu dengan sepatunya, kemudian meminum. Dia akan pergi, dia melihat anjing sedang menjilat-jilat pasir karena kehausan. Kemudian timbul rasa kasihan dari perempuan ini, maka dia kemudian turun lagi, menimba dengan sepatunya, dan kemudian memberi minum anjing tersebut. Kata Rasulullah, faghufira laha bidzalik, maka kemudian dia diampuni karena perbuatan itu. Ini kalau kita buat ilustrasinya ya, ada seorang yang perempuan yang pekerjaannya sebagai orang yang berzina. Dia bukan hanya pernah berzina, tapi pekerjaannya adalah berzina. Ngasih makan, ngasih minum kepada binatang yang dianggap binatang yang rendah. Kan kalau orang ngatain begitu ya, itu lu gitu kan gitu. Jangan ngatain lu gitu. Kan nggak pernah bilang ayam lu, nggak ada, kuda lu nggak, tapi dia pasti itu gitu kalau di kita ya. Tapi kalau di Arab biasanya bukan begitu. Kalau di Arab itu kalau mengkonotasikan orang yang tidak pintar, dia nggak bilang. Kalau kita apa? Kalau orang nggak pintar, bego kayak kebo ya, bodoh nggak seperti kerbau. Kalau orang Arab keledai. Jadi kalau keledai itu artinya, keledai sama dengan goblok gitu dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Arab, dalam kultur Arab. Saya ingat dulu ketika kuliah di Jakarta, di Libya, dan bukan di Pamas ya, Libya itu dia cabang dari Universitas Muhammad bin Saud Riyadh. Dosen saya semuanya Arab di sana. Saya 3 tahun di sana. Waktu itu ada dosen dari masjid namanya Ustaz Abu Halid, saya masih ingat. Teman saya ngantuk di kelas.
Ini dosen saya ini pernah jadi tentara, jadi orangnya gede, suaranya kencang dan galak. Dia lihat teman saya tidur di kelas, ngantuk, tidur emang di bangkunya itu. Kemudian dia mengatakan, "Qum ya himar, berdiri wahai keledai." Suruh keluar. Teman saya sampai sekarang, sampai saya ketemu terakhir, itu dia masih mengingat momen itu dan masih dendam dengan dosen itu. Saya sekarang udah lama nggak ketemu, tapi ketemu yang terakhir saya masih ingat dia ngomong, masih ingat dengan itu. Ini juga mungkin pelajaran bagi, ini akhlak juga ya, pelajaran nanti kalau kita jadi dosen. Mungkin ada di sini kan, mungkin ada juga menjadi dosen. Tegas itu penting. Jadi seorang dosen itu tegas itu penting. Tapi jangan dengan kata-kata yang menyakiti, yang membuat hati terluka. Karena luka itu susah disembuhkan. Kalau lukanya itu hati ya. Kalau luka cuma kayak gini, tergores kayak gini, kering nanti lama-lama hilang. Tapi kalau hati, sampai mati di bawah. Maka kalau misalnya nanti saya berusaha lah minimal ya, kalau di kelas gitu, walaupun ya kadang kita namanya manusia kadang-kadang juga marah ya. Misalnya mahasiswanya males-malesan gitu kan, kayak kalian juga mungkin begitu ya, datang telat, dikasih tugas nggak dikerjain gitu. Suruh install ini nggak mau install, misalnya suruh ngapain dari dia, mungkin kita marah, tapi jangan pakai bahasa yang membuat dia terluka. Itu juga mungkin akhlak Nabi. Nabi ketika dia marah juga tidak. Di antara akhlak Nabi ketika marah adalah diam. Kenapa? Karena kalau orang diam itu dia bisa mengontrol, tidak akan keluar kata-kata yang membuat orang sakit. Tapi kalau dia berbicara, biasanya akan kemana-mana. Oke, balik ke sini lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa akhlak itu nilai sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bahkan seorang wanita PSK diampuni gara-gara berakhlak, rasa kasihannya menolong kepada seekor anjing. Dalam ilustrasi yang lain, tapi ini adalah kisah nyata, Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat, bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanah yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Ya Rasulullah, ada seorang wanita terkenal dia banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Ini wanita ini ahli ibadah. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha, tapi sayangnya dia ini suka menyakiti tetangganya. Mungkin suka ngomongnya kasar, mungkin suka ya memaki-maki, mungkin suka ngapain yang membuat tetangganya menjadi sakit hati. Bilisaniha, dengan lisannya. Jadi menyakiti hati tetangganya dengan lisan. Kira-kira yang seperti ini bagaimana? Dia banyak ibadah nih, ahli ibadah, tapi sering menyakiti tetangganya. Masuk surga apa masuk neraka kira? Ahli ibadah tengah-tengah. Nggak ada tempat tengah-tengah kayaknya. Di sana cuma ada surga atau neraka. Ada A'raf nanti di sana ya. Mungkin kalian pernah dengar di surat Al-A'raf. A'raf itu tempat di antara surga dan neraka. Tapi itu sementara. Ada namanya orang yang taruh di A'raf. Tapi nanti yang di A'raf nantinya akan diangkat semua ke surga. Sehingga tinggal dua saja, surga dan neraka. Nah, ketika Rasulullah ditanya mengenai ini, Rasulullah mengatakan, qala hiya finnar. Dia masuk neraka. Wanita itu masuk neraka. Sahabat ini tidak puas. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, dia ini banyak ibadahnya, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Wa innaha tasaddaqu," dia menambahkan, dia menguatkan, "wa innaha tasaddaqu bil athwar minal aqid." Pada yang lain. Jadi dia, perempuan ini bagaimana Rasulullah mengatakan dia di neraka. Kemudian Rasulullah laki-laki itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang lain. Yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha." Wa siyamiha. Ada perempuan yang lain, dia puasanya sedikit, sholatnya sedikit. Sedikit itu maksudnya sunnahnya ya, bukan wajib. Kalau wajib ya harus. Wajib sedikit nggak akan terima. Sekalian enggak, kalau sedikit sekalian enggak. Ya maksudnya sama aja gitu.
Dia sholatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya sedikit. Wa innahu tasaddaqu bil aswari minal aqid. Dia kadang-kadang sedekah dengan mentega. Sedekahnya ya barang-barang remeh ya. Sedekah dengan mentega itu kan ya kecil sekali. Wala tu'zi jiranaha bilisan, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala hiya fil jannah. Rasulullah mengatakan dia akan masuk surga. Ini tentunya terutama hadis ini terutama mengingatkan kepada ibu-ibu yang sebelah kiri atau calon ibu-ibu, calon manusia terkuat di dunia yang suka sayap kiri tapi belok kanan. Ya. Karena wanita itu memang mungkin lidahnya itu lebih atletis ya daripada laki-laki. Jadi dia meliuk-liuk bisa lebih fleksibel gitu. Sehingga kadang-kadang itu yang membuat. Ada sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, ini saya tidak misoginis terhadap perempuan. Rasulullah pernah mengatakan, saya pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala neraka dan surga. Saya mendapati penduduk neraka itu banyak wanita. Insya Allah yang di sini semua akan jadi penduduk surga semua. Tapi kan hadis ini juga harus dipahami secara pertama, kita harus menerima bahwa itu adalah sabda Rasul. Yang kedua, bisa dilogikakan juga dengan beberapa hal. Yang pertama, kenapa wanita lebih banyak di neraka? Barangkali karena jumlah wanita juga lebih banyak daripada laki-laki. Ya atau tidak? Iya kan? Karena Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman, hadis riwayat Bukhari, di akhir zaman jumlah laki-laki wanita itu perbandingannya 1:50. Ya sekarang belum, kita ini belum akhir zaman bang, jadi masih jauh insya Allah hari kiamat ya. Karena belum akhir zaman bang. Wanita itu nanti 50, laki-lakinya 1. Sampai banyak wanita yang tidak menemukan jodohnya karena laki-lakinya kurang. Tapi itu belum terjadi. Tapi artinya bahwa itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa nanti yang di akhirat penduduk neraka banyak wanita. Tapi juga ada kemungkinan yang lain bahwa wanita cenderung lebih mudah untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemudian ketika Rasul ditanya, kenapa wahai Rasulullah kok seperti itu? Rasulullah mengatakan, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian tuh para perempuan sering melaknat, tidak bisa mengontrol lisannya. Yang kedua, kalian para perempuan itu tidak bersyukur kepada suaminya. Banyak istighfar ya, dosanya banyak ya. Terutama nanti kalau sudah menikah itu akan paham. Sekarang belum paham. Kalian belum paham, yang perempuan pun belum paham insya Allah sekarang. Tapi kalau sudah menikah nanti sudah masalah bertubi-tubi menerpa, itu kadang-kadang wanita itu tidak bisa mengontrol itu, sehingga kemudian suaminya suaminya lama mungkin kurus terus mati duluan. Kan katanya begitu ya. Kenapa? Saya tidak tahu, ini perlu survei. Tapi kenapa biasanya laki-laki meninggal lebih dulu daripada istri? Kebanyakan katanya begitu. Ya bisa jadi karena laki-laki lebih tua umurnya, meninggal dulu. Atau bisa jadi karena yang tadi itu, yang dibentak-bentak terus meninggal. Baik, ini semua tentang akhlak ya, bahwa betapa akhlak itu di dalam Islam begitu tinggi nilai. Maka kalau kita beragama, ibadahnya rajin, tapi akhlaknya buruk, itu berarti ada yang salah. Dan justru kalau kalian ini nanti misalnya hidup di tengah komunitas yang heterogen, yang banyak orang, bukan saja muslim, bukan juga non muslim. Yang muslim juga ada yang komitmen, ada yang tidak komitmen.
yang ada yang rajin sholat, ada yang sholatnya jarang-jarang, ada mungkin bahkan dia Muslim tapi nggak pernah sholat. Kalian punya tugas ekstra ya. Ini maksudnya saya membandingkannya dengan yang di UIN ya, karena saya ngajar di sana. Kalian punya tugas ekstra bahwa keseharian kalian, perilaku kalian, karakter kalian dalam interaksi itu harus bisa mencerminkan akhlak seorang muslim. Karena kalian misalnya pakai jilbab, rapet, pakai kaos tangan, pakai apa nih? Dia nggak pernah pakai jilbab soalnya. Misalnya begitu ya, nutup aurat sempurna. Tapi kemudian boncengan dengan pria, dengan laki-laki, cowok ganteng begitu. Kemudian boncengan dan megang pinggangnya dengan erat begitu. Itu nilainya yang menjadi buruk bukan hanya jenengan sebagai pribadi, tapi jilbab yang jenengan pakai juga menjadi buruk. Karena orang melihat tuh sama aja tuh pakai jilbab juga boncengan juga kayaknya. Atau jenengan misalnya pakai baju koko seperti itu, ada juga dikit-dikit di sini, naik motor boncengan dengan perempuan. Maka pasti juga orang akan mengatakan ya sama aja lah. Itu juga anak kaskus itu biasa di musola juga nggak apa, ini juga sama aja. Maka terutama kalian yang berinteraksi dengan masyarakat komunitas yang lebih heterogen itu punya tugas yang lebih berat ya, untuk mempresentasikan Islam, mempresentasikan ajaran Islam dalam pergaulan dengan masyarakat yang heterogen ini, dalam tampilan yang membuat orang tidak mencaci dan meremehkan Islam. Kalau yang sama-sama anak-anak pondok misalnya ya, memang kita sudah nggak perlu didakwahin gitu, sudah sama-sama udah paham. Jadi tidak ada dakwah yang harus dikejar. Tapi kalau kalian ketemu dengan yang non muslim atau yang Islam tapi tidak komitmen, ada nilai dakwah yang bisa timbul dari bahkan perilaku sehari-hari kalian. Maka penerapan akhlak itu harus dalam kondisi sehari-hari. Ada istilah dalam bahasa Arab, ad-dinu al-mu'amalah. Agama adalah interaksi. Orang beragama itu wujudnya dalam interaksinya. Kalau beragama tapi interaksinya buruk ya sama aja dengan yang tidak beragama sebenarnya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk bergaul dengan manusia. Walaupun bergaul dengan manusia itu sebenarnya banyak resikonya ya kan. Resikonya tadi itu, resiko boncengan ya, resiko ikut dengan mereka pergaulan, resiko tergoda dengan hal-hal yang terlihat menarik begitu. Tapi oleh Rasulullah kita diberitakan tetap harus bergaul walaupun dengan resiko-resiko itu. Rasulullah mengatakan, "Idza kana al-muslimu idza kana mukhalitan nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-muslimi alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang muslim kalau dia mau bergaul dengan orang, dengan masyarakat, dan dia sabar dengan keburukan mereka, itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau bergaul dengan muslim dengan masyarakat karena tidak sabar dengan gangguan dan keburukan mereka. Jadi Rasul pun tahu kalau kita bergaul dengan masyarakat, dengan orang banyak itu ada resikonya seperti itu. Ada keburukan, ada bahkan mungkin kemungkinan kita hanyut dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa sabar, kita komitmen, kita bisa bahkan mengajak mereka kepada yang baik, itu akan di sisi Allah lebih baik daripada orang yang menyendiri, di pojokan sendiri, ibadah sendiri, zikir, baca Quran, sholat sendiri dan tidak peduli dengan kondisi di sekitarnya.
Maka akhlak itu perlu kita wujudkan dalam interaksi, dalam hal yang kecil ya. Ya kalau misalnya naruh sendal gitu ya di tempat yang seharusnya, naruh sepatu di tempat yang seharusnya, pakai baju yang rapi, jangan baju 1 minggu gak dicuci dipakai terus. Misalnya begitu ya, ini sih nggak ada ya, nggak usah dicari-cari, nggak ada. Yang akuat misalnya begini, yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Walaupun ada hadis yang Rasulullah mengatakan, kalau seorang perempuan memakai minyak wangi kemudian berjalan di depan lelaki, sekelompok lelaki, maka dia telah berzina. Sebagian ulama mengatakan berarti wanita tidak boleh memakai minyak wangi di depan lelaki yang bukan muhrim. Walaupun demikian, tapi itu tidak membuat kita sebagai wanita kemudian harus berbau ketiak, non sewu. Kita misalnya pakai jilbab yang rapi, kemudian lewat di depan sekelompok laki-laki, kemudian yang tercium adalah bau ketiak, maka yang terbaik di mereka adalah Islam. Jilbab sama dengan bau ketek. Dan itu tragis, ironis. Islam disamakan dengan bau ketek. Padahal Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Kalian berpakaian rapi dan berpenampilan yang menarik itu adalah bagian dari ibadah. Karena menyenangkan Allah. Bukan hanya menyenangkan orang lain ya. Menyenangkan orang lain itu kan ya itu tuntunan pergaulan sebenarnya. Tapi kalau dari sisi kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah itu adalah menyenangkan Allah. Ketika berpakaian yang rapi, yang membuat orang menjadi nyaman. Tidak harus kita pasti seperti orang Korea ya. Hidung-hidung yang pesek dimancungin, kulit yang hitam diputihin, enggak. Yang bekas-bekas jerawat diratain di aspal, enggak begitu. Tapi maksudnya kita penampilan itu yang membuat orang tidak merasa. Misalnya kita penampilan ada pupilnya yang nempel di hidung, itu kan bisa membuat orang menjadi ilfil gitu lihatnya. Mau ngobrol jadi nggak jadi ada ilfil gitu. Jadi ad-dinu al-mu'amal. Agama adalah interaksi. Interaksi kita itu yang orang akan menilai, oh dia orang beragama. Dia rajin ikut kaskus, makanya dia tuh kalau ngomong baik, gak suka marah-marah, suka senyum, suka nyapa orang. Itu akan ada intiba, kalau dalam bahasa Arab ada intiba itu apa namanya? Ada sesuatu yang membekas dalam ingatan bawah sadar dia. Maka pembinaan akhlak atau karakter ini harus dimulai dari lahir. Karena sebagian orang lahir tidak dengan akhlak yang baik. Ada sebagian orang yang lahir dengan akhlak yang baik. Jadi sebagian akhlak itu bawaan, sebagian akhlak itu hasil dari binaan. Artinya orang dia harus berusaha untuk merubah. Karena ada orang yang dari lahir itu pemalu gitu ya. Sehingga dia lebih cenderung tidak akan jatuh kepada perbuatan yang membuat dia atau keluarga dia menjadi tercemar namanya. Karena dia ada rasa malu yang besar. Ada orang yang lahir dengan akhlak misalnya pendiam. Walaupun perempuan, ada juga yang pendiam. Sehingga kemudian dia cenderung tidak akan jatuh kepada dosa-dosa yang disebabkan karena lisan. Artinya itu ada beberapa akhlak yang dibawa dari lahir. Tapi juga ada akhlak, sebagian akhlak itu harus kita usahakan. Apalagi kalau memang kita lahir dalam kondisi dengan karakter bawaan yang tidak baik. Ada orang yang lahir dengan karakter misalnya suka pamer gitu, suka cari perhatian, caper. Ada nggak? Ada ya? Kalian merasa nggak? Nggak ya? Ada orang yang misalnya lahirnya dalam kondisi seperti itu. Jadi apa-apa yang dilakukan itu pengennya dia menjadi pusat perhatian. Ini kan juga nggak baik. Maka itu perlu diusahakan untuk dirubah. Ada orang lahir dengan karakter bawaan cenderung untuk dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi kalau lihat orang selalu misalnya, kamu cuma segitu, saya segitu. Kamu cuma uangnya segitu, saya uangnya segitu. Kamu
Tampangmu cuma segitu, saya tampang saya segitu. Selalu merasa lebih dari orang lain. Ada yang seperti itu. Karena ada sebagian bawaan dari lahir yang buruk, maka perlu pembinaan. Maka pembinaannya juga harus dilakukan sejak kecil. Dan itu yang Rasulullah lakukan kepada sahabat-sahabat Nabi masih kecil. Ya, Rasulullah pernah misalnya ada anak kecil makan bareng nih dengan Rasulullah, dengan para sahabat, ada anak kecil yang makan, kemudian dia makan lompat-lompat ke sana nyari yang enak. Ini makanannya banyak. Kemudian dia nyari yang jauh supaya dia dapat yang enak. Oleh Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau makan pertama baca basmalah. Sudah basmalah belum? Yang kedua, wa kul biyaminik, pakai tangan kanan, jangan pakai kaki. Nggak ada sih pakai kaki. Yang ketiga, wa kul mimma yalik, makan yang dekat. Jangan menjajah makanan orang lain. Ini anak kecil yang Rasulullah ajari. Itu akhlak ditanamkan dari sejak kecil. Contoh yang lain, Al-Fadl bin Abbas. Ini kakaknya Ibnu Abbas. Masih kecil, masih remaja, mungkin umur 16-17. Dibonceng Rasulullah. Ini kan berarti Al-Fadl bin Abbas ini sepupu Rasulullah ya. Tapi jaraknya jauh umurnya. Rasulullah itu sudah 63. Itu anak itu baru 16-17 tahun. Dibonceng Rasulullah pas haji wada. Kemudian ada seorang perempuan masih muda, cantik barangkali, dari bawah bertanya kepada Rasulullah. Dan Al-Fadl juga seorang remaja yang ganteng juga. Maka kemudian mereka saling pandang-pandangan begitu cerita. Ada nya tadi itu. Kemudian Rasulullah melihat ini kan salah ya, maksudnya jangan diterusin. Ya bukan kemudian Rasulullah langsung pukul Al-Fadl bin Abbas, enggak. Tapi Rasulullah kemudian muka Fadl bin Abbas ketika melihat perempuan itu dipalingkan ke arah yang lain. Jadi biar enggak terus-terusan melihat perempuan itu. Ini adalah penanaman akhlak sejak dini. Dan pendidikan karakter itu tidak boleh berhenti, karena yang namanya akhlak itu bisa sewaktu-waktu kembali. Maka seumur hidup kita tetap harus berusaha merubah akhlak kita, terutama yang negatif-negatif. Akan sangat baik kalau kita punya list, punya catatan mengenai akhlak apa saja yang buruk dari saya. Dibuat listnya. 1, cerewet misalnya. 2, suka iri misalnya. 3, menikmati ghibah misalnya. 4, sombong misalnya. 5, suka cari perhatian. 6, apa yang ditulis semua. Nah itu perlu kita usahakan untuk dirubah dengan sedikit demi sedikit, karena langsung berubah berbalik itu nggak bisa, nggak mungkin orang tiba-tiba dari misalnya cerewet gitu ya, banyak ngomong terus langsung diam nggak ngomong sama sekali, nggak mungkin, karena lidahnya itu gatal, dia pengen bergerak-gerak gitu. Maka harus diusahakan tapi dengan proses. Ada seorang ulama tabi'in yang dia mengatakan, saya merasa bisa mengalahkan diri saya, maksudnya dengan nafsunya, mengalahkan akhlak yang buruknya, setelah saya berusaha selama 40 tahun. Saya baru merasa berhasil merubah yang buruk-buruk dari saya. Artinya adalah proses yang berkelanjutan. Urgensi dari pendidikan akhlak atau karakter adalah yang pertama, solusi atas meluasnya tindak kriminalitas. Kriminalitas itu bukan hanya pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, bukan. Termasuk korupsi juga kriminalitas itu ya. Termasuk penipuan kepada publik itu kriminalitas itu sebenarnya. Yang itu terjadi juga di negara kita yang mayoritas muslim, korupsinya cukup tinggi. Dan kalau para ahli itu mengatakan dulu pada zaman Soeharto, pada zaman Orde Baru, zaman Soeharto, yang korupsi itu cuma presidennya. Sekarang yang korupsi dari RT sampai saya paling atas lah ya, sampai ke atas seluruhnya. Termasuk yang kemarin baru menteri ditangkap tuh.
yang gubernurnya, bupatinya, anggota dewannya, hakimnya, jaksanya, polisinya, semuanya korupsi. Dosennya juga mungkin. Kemarin ada rektor mana? Lampung. Unila ya. Jadi udah semua orang korupsi zaman sekarang itu. Dan itu sangat memprihatinkan. Kalau kita bertanya kok bisa, ya karena akhlak. Itu kan akhlak gitu. Yang rektor itu kalau pengetahuan ya masa pengetahuannya kurang? Ya profesor. Kalau Islam masa Islamnya kurang? Wong dia anggota ormas keislaman dari pesantren. Jadi pemahaman agamanya tidak kurang, keislamannya secara ritual tidak kurang, tapi akhlaknya yang kurang. Yang kedua, solusi mengatasi kerusakan moral yang sekarang kita lihat di anak-anak muda terutama ya. Saya nggak tahu kalau di UNY mungkin baik-baik lah ya, insya Allah. Tampaknya baik-baik. Saya nggak tahu ya di dalam. Tapi kan kalau di survei-survei gitu ya, kita baca ya, ada sebagian survei mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi sebagian juga kredibel. Misalnya tingkat hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan di usia-usia mahasiswa itu sangat memprihatinkan. Banyak sekali orang-orang yang anak-anak muda yang menganggap bahwa itu sudah bagian dari ya kayak orang makan nasi aja lah. Makan nasi ya kapan-kapan dengan lauk apa saja begitu, dengan siapa saja di warung mana saja. Ada yang sudah sampai seperti itu tentunya di masyarakat kita. Terutama memang kalau kita lihat yang mencolok sekali itu adalah mengenai hubungan laki-laki perempuan. Bagaimana vulgarnya, terbukanya, bebasnya hubungan laki-laki perempuan di zaman sekarang. Terutama di anak-anak kuliah tentunya, karena di kuliah kan mereka, maksudnya kalau yang angon kambing di kampung tuh kayaknya enggak itu, mereka enggak terlalu. Tiap hari kan cuma ketemu dengan kambing dan kerbau. Jadi nggak kepikiran untuk melakukan yang seperti itu. Tapi yang di kampus yang ketemu dengan lawan jenis dan seterusnya itu biasanya banyak. Dulu guru saya waktu saya masih aliyah dulu cerita gaya pacaran orang zaman beliau guru saya. Ya mungkin tahun 50-an tahun sebelum itu. Itu katanya ini yang pacarannya, maksudnya pacaran dalam tanda kutip pacaran yang dilarang gitu. Itu yang paling horornya, yang paling ekstrimnya adalah perempuan mengeluarkan jarinya dari pagar kemudian dipegang oleh cowoknya. Itu seakan-akan sudah memiliki dunia dan seisinya. Itu gaya pacaran yang paling ekstrimnya seperti itu. Itu dianggap sudah sudah nakal lah seperti itu. Pacaran seperti itu sudah nakal. Segera cuma mengeluarkan jari dari pagar, terus kemudian dipegang jari. Sekarang yang paling nakal gimana? Tidak bisa terbayangkan ya. Sangat luar biasa zaman sekarang. Maka perlu anak-anak muda itu disadarkan, perlu kajian-kajian seperti ini, perlu lingkungan yang baik. Waktunya kurang, kayaknya sudah mau habis ya. Saya terus untuk pribadi masyarakat, cara mewujudkan kebahagiaan komunal. Oke. Terakhir saja mengenai metode Nabi dalam pembinaan karakter yang mungkin kita bisa aplikasikan. Yang pertama adalah qudwah hasanah. Metode Nabi dalam pembinaan akhlak. Yang pertama adalah qudwah hasanah, memberi contoh yang baik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik. Maka setiap memerintahkan sesuatu Rasulullah mencontohkan terlebih dahulu. Maka kalian juga misalnya nanti ingin membina akhlak di komunitas kalian, perlu ada contoh yang baik, perlu qudwah hasanah. Saya kasih contoh sedikit aja, misalnya ketika perang Khandaq tahu ya, perang Khandaq terjadi pada tahun berapa Hijriah? 600 Hijriah, Rasulullah sudah meninggal. Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq itu adalah ketika orang kafir Quraisy dia
memprovokasi kabilah-kabilah Badui di sekitar Madinah dan Makkah, mengumpulkan mereka sebanyak 10.000 orang. Yang Nabi dalam Madinah itu jumlahnya hanya sekitar 3.000-4.000 orang. Mereka datang dengan 10.000 orang mau membinasakan Madinah. Itu horor sekali itu. Maka begitu Rasulullah, kemudian Rasulullah menggali parit. Parit itu dalamnya 3 meter kalau nggak salah, lebarnya 5 atau 7 meter. Bukan parit itu sebenarnya, seperti sungai terowongan, luas sekali. Sehingga kuda tidak bisa melompat. Jadi kuda mau melompat, dia harus jatuh lewat lubangnya, baru dipanah jahit aja gitu. Dan mereka akhirnya cuma bisa, orang-orang kafir cuma bisa mengepung selama beberapa minggu. Akhirnya kemudian dibinasakan Allah dengan angin dan mereka pulang lagi. Tapi yang jadi ibrah dari kisah ini adalah bahwa ketika menggali parit yang berkilo-kilometer dengan sedalam itu, seluas itu, tentunya itu membutuhkan effort yang sangat luar biasa dan waktu yang lama. Dan Rasulullah memberi contoh ikut menggali parit. Bahkan ketika suatu kesempatan mereka ketemu dengan sebuah batu yang sangat besar, nggak bisa dikeluarin. Ini harus digali nih. Ada batu yang nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa dipecahkan. Kemudian Rasulullah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pukul, Rasulullah sendiri yang pukul batu itu hingga pecah dan kemudian bisa dipindahkan. Ini bagaimana Rasulullah berikan contoh ketika dia memerintahkan sesuatu juga dilakukan. Oke, metode kedua dalam pembinaan karakter Rasulullah adalah dialog. Diajak berbicara. Ya, mungkin kajian-kajian seperti ini salah satu caranya. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dengan sangat gagah berani, laki-laki masih muda, datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk berzina. Kira-kira kalau kan kalian berani ya gitu. Datang kepada Rasulullah mengatakan, Rasulullah, izinkan saya berzina. Kan zina nggak boleh. Kira-kira Rasulullah apakah ngamuk atau bagaimana? Ya kalau Ustaz sekarang mungkin ya ngamuk ya. Kamu ini gak tahu diri gitu. Tapi Rasulullah dengan lembut mengatakan, sini, dekat sini dikit, dekat sini. Rasulullah berkata, atardawna dzalika li ummik. Kamu apa rito kalau ada orang yang datang ingin berzina dengan ibumu? Ada orang pengen berzina dengan ibu, kamu rito gak? Kamu rela gak? Ya enggak lah Rasulullah. Rasulullah dengan atarda li ukhtik. Kamu rela gak kalau misalnya ada orang datang mau berzina dengan adikmu perempuan? Ya enggak lah Rasulullah. Atardauna li bintik. Kamu kapan rela kalau ada orang mau berzina dengan anak perempuan? Dia mengatakan tidak Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan ya sama juga. Orang yang di sana juga enggak rela kalau kamu berzina dengan ibu mereka, dengan saudara mereka, dengan anak mereka. Terus kamu mau berzina dengan siapa? Kamu semua juga orang nggak rela. Dengan kambing. Maksudnya di sini Rasulullah berdialog dengan cara seperti itu, memberikan logika yang bisa diterima oleh dia. Oh iya ya, kalau orang nggak mau keluarga mereka dinodai, diajak berzina, dengan apa saya juga nggak mau ya. Memang harusnya tidak. Dialog ya. Yang selanjutnya mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu ya ngasih tahu kayak gini ya. Kajian-kajian seperti ini. Nabi itu dulu punya majelis pekanan ya. Kalian mungkin nggak tahu. Dan punya majelis ibu-ibu. Jadi pengajian ibu-ibu itu yang pertama kapan terjadinya? Pada zaman Nabi. Sudah ada pengajian ibu-ibu. Kan Rasulullah itu punya pengajian pekanan dengan sahabat di masjid seperti itu. Kemudian setelah pengajian biasanya sahabat pada bertanya. Pasti banyak pertanyaan, namanya agama yang syariatnya masih turun gitu, banyak hal yang ditanyakan. Nah perempuan-perempuan juga pengen bertanya, tapi masalahnya ketika perempuan bertanya nggak ada kesempatan, kalah suaranya dengan laki-laki. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak atau malu kalau disampaikan di depan laki-laki. Maka kemudian ibu-ibu ini, para perempuan-perempuan ini minta supaya Rasulullah memberikan waktu khusus untuk pengajian khusus ibu-ibu, nggak boleh laki-laki yang datang. Jadi pengajian ibu-ibu itu sudah ada zaman Nabi. Nah itu diantara sarana kenapa Islam itu bisa merata pada waktu itu, termasuk para perempuan bisa memahami Islam dengan baik. Ini ada cerita
salah satu contoh saja. Ada seorang sahabat yang Rasulullah beri tugas untuk mengumpulkan zakat ke kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Petugas pengumpul zakat. Kemudian ketika dalam melakukan tugasnya itu, ketika sampai di sana-sana, dia dikasih hadiah. Hadiah orang-orang yang ngasih zakat itu ngasih hadiah kepada dia. Datang kepada Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini adalah zakat yang saya kumpulkan. Ini hadiah yang dikasih saya. Kalau menurut kalian hadiah ini masuknya termasuk apa nih? Apakah boleh apa tidak boleh?" Dia menjadi petugas zakat, kemudian dikasih hadiah. Hadiahnya misalkan dia yang diambil kurma zakatnya, dia dikasih kurma. Boleh apa tidak kira-kira? Boleh. Ya boleh lah. Ini kalau dalam bahasa kita sekarang adalah gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian yang diberikan kepada pejabat. Maka sekarang kan kalau orang pejabat misalnya mantu anaknya nikahan, ada undang-undangnya tuh, nggak boleh lebih dari sekian hadiahnya. Ada nominalnya. Kalau sekedar ngasih misalnya amplop 100.000 nggak apa-apa. Tapi kalau hadiahnya 1 miliar, nggak masuk akal dong. Masa orang nikah dikasih hadiah 1 miliar, itu gratifikasi maksudnya. Nah ini juga sama ya. Ini sebenarnya gratifikasi dan sudah ada zaman Nabi. Maka Nabi kemudian ketika mendengar itu, dia ingin kasih tahu kepada sahabat semua bahwa ini adalah hal yang salah. Dia kumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah berkhutbah mengatakan, "Aku telah memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan zakat." Kemudian dia datang ke sini mengatakan, "Ini adalah hasil zakat, ini adalah hadiah kepadaku." Rasulullah kemudian memberikan logika, kira-kira seandainya dia duduk di rumah tidak menjadi petugas pengumpul zakat, apa dia akan, kalau seandainya dia tidak menjadi petugas itu, kira-kira dapat hadiah nggak dia? Nggak mungkin dong. Artinya dia dapat hadiah itu karena apa? Karena status dia sebagai petugas pengumpul zakat, jabatan dia dan membuat dia dapat hadiah. Maka hadiah itu tidak halal. Itu namanya gratifikasi. Nah, di sini Rasulullah ingin menjelaskan akhlak ini kepada para sahabat dengan cara mau'idhah hasanah, dengan ngasih tahu kepada seluruh sahabat dikumpulkan. Yang keempat, mempersaudarakan ini terjadi pada zaman Rasulullah di awal-awal di Madinah. Rasulullah saudarakan satu dengan yang lain karena pengaruh seorang teman kepada temannya sangat besar sekali. Rasulullah mengatakan, "Ad-dinu al-maru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan sama atau sesuai dengan agama temannya, perilaku temannya. Seseorang itu sama dengan perilakunya akan sama dengan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah dia melihat, meneliti siapa yang dia jadikan sebagai teman. Karena teman punya pengaruh yang sangat besar, maka kita harus memilih teman yang bisa memberikan pengaruh yang positif kepada kita. Rasulullah memberikan ilustrasi dalam hadis yang lain. Teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak dan pandai besi. Penjual minyak teman yang baik. Seandainya kita tidak diberi hadiah minyak sama dia, minimal kita membawa bau yang wangi dari teman itu. Tapi kalau pandai besi, seandainya pun kita tidak terbakar karena apinya, minimal kita kena asap dan debunya dan residu dari pembuatan besi tersebut. Maka teman yang baik mempunyai urgensi yang sangat besar dalam membentuk karakter seseorang. Ya, kalian berteman di sini, insya Allah ini sudah yang baik-baik lah, insya Allah. Ya, insya Allah ini yang sudah baik-baik, maka dipertahankan dan dicari lagi yang lain yang bisa diajak kepada kebaikan. Yang keempat, kelima, mempraktekkan yang bersama dengan kedua tadi. Yang keenam, pembinaan intensif. Ini terakhir saja bahwa Rasulullah itu ketika membangun masyarakat Makkah waktu itu, para sahabat menanamkan Islam kepada para sahabat di Makkah itu dengan membina intensif di Darul Arqam. Ini metode yang diantara metode yang paling efektif untuk membina, terutama di awal-awal ya. Karena dengan adanya pembinaan yang intensif yang dilakukan secara reguler berkala begitu, maka semua bisa dimutabaah, bisa dilihat perkembangannya dan seterusnya. Baik, demikian ikhwah wa akhwati fillah
beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam tema pembinaan karakter ini, dan harapannya tadi bahwa kita ini semua sebagai seorang muslim yang punya komitmen kepada keislaman kita, dan minimal dilihat oleh masyarakat sebagai orang-orang yang punya komitmen dalam beragama, kita harus menjadi etalase yang baik, harus bisa mewujudkan image yang baik kepada masyarakat, dan itu semua akan terlihat dari akhlak kita. Karena orang gak peduli dengan lamanya salat kita, gak peduli dengan banyaknya berapa juz kita baca Quran, gak peduli dengan berapa banyak kita zikir, tapi orang peduli dengan tutur kata kita, dengan cara kita bersikap dengan orang lain, dengan interaksi kita sehari-hari dengan masyarakat. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.